Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas Edua Manajemen ingin memaparkan materi mengenai efektivitas negosiasi dan komunikasi dalam proses jual beli produk pada aplikasi TikTok Shop. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Shobir Naufal Tahrir dengan nomor NPM 101212628. Yang kedua, Fitri Puspitasari dengan nomor NPM 101216665. Yang ketiga, Sasya Jakia Ajhari dengan nomor NPM 101216442. Yang keempat, Serliani dengan nomor NPM 101216667. Yang kelima, Siti Nursaidah dengan nomor NPM 101216663. Yang keenam, Windy Setiawati dengan nomor NPM 101216643. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya selaku pemateri pertama untuk mempresentasikan. Siapa sih yang tidak kenal dengan aplikasi bernama TikTok? TikTok merupakan salah satu platform jejaring media sosial yang berisikan konten berbagai video singkat. Aplikasi TikTok berasal dari Cina, diluncurkan pada September 2016 oleh seorang pengusaha, Zhang Yiming. Dia merupakan pendiri sekaligus CEO TikTok, perusahaan berbasis teknologi ByteDance. Sebelumnya, aplikasi ini di Cina dikenal dengan nama Douyin. TikTok menjadi pusat tren di kalangan masyarakat. Tren tersebut digemari banyak masyarakat tanpa adanya batasan sastra sosial. Dampak dari tren ini tersebut dapat dirasakan khususnya di era digital karena dengan adanya kemudahan akses atas informasi akan menyebabkan dampak signifikan pada budaya. Lalu di sini juga TikTok ada fitur baru yang menarik. Apakah itu? Mari kita dengarkan penjelasan kedua dari rekan saya, yaitu Siti Nursaidah. Kepadanya saya persilahkan. Apa itu TikTok Shop? TikTok Shop adalah fitur baru TikTok untuk melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi secara langsung. Kelebihan TikTok Shop dengan Instagram, Shopee, atau Facebook Marketplace adalah pembeli dapat membeli barang yang diinginkan secara langsung di aplikasi TikTok tanpa harus mengunjungi situs web toko. Lalu penting bagi Anda untuk mengetahui bagaimana cara berbelanja di TikTok Shop. Pasalnya, belakangan ini TikTok menjadi platform yang menarik untuk membeli berbagai jenis produk. Lebih dari sekedar platform berbagi video pendek, TikTok juga populer karena merupakan platform multifungsi. Salah satu fitur baru yang dikeluarkan oleh TikTok adalah bernama fitur TikTok Shop atau platform belanja online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara berbelanja juga berjualan di aplikasi TikTok Shop. Cara berjualan di aplikasi TikTok Shop adalah pertama, buka aplikasi TikTok Shop. Lalu ada tulisan Become a Seller, sign up dengan akun TikTok untuk membuka fitur TikTok Shop. Atau bisa juga sign up dengan nomor telepon dan email. Kemudian, isi beberapa informasi data diri yang dibutuhkan, seperti nomor telepon, email, dan lainnya untuk dilengkapi. Setelah itu, isi profil TikTok Shop Seller Center sesuai dengan yang diinginkan, seperti nama toko hingga jenis bisnis yang dijalankan. Pastikan nama yang digunakan mudah diingat. Setelah semuanya selesai, maka lanjut untuk registrasi. Jika sudah terkonfirmasi, maka TikTok Shop Seller Center sudah bisa digunakan untuk melakukan penjualan. Lalu, bagaimana cara berbelanja di aplikasi TikTok Shop? Pertama, buka aplikasi TikTok. Setelah itu, kunjungi akun toko resmi dari produk yang ingin dibeli. Dan selanjutnya, klik akun shop atau gambar tas yang muncul di halaman utama profil. Ketika diklik, akan menjumpai etalase produk dari toko yang bersangkutan.
Cukup memilih barang apa yang ingin dibeli dengan men-scroll layar ke bawah. Jika sudah menemukan, klik tombol Buy Now yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian, di halaman order summary, isi alamat lengkap berikut dengan order barang, seperti item, warna, notes, serta metode pembayaran. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Serliani. Kepadanya saya persilahkan. Kelebihan dan kekurangan TikTok Shop. Kelebihan TikTok Shop memiliki berbagai keunggulan. Salah satunya adalah bisa menghemat penggunaan kapasitas gawai, sebab transaksi bisa dilakukan dalam satu aplikasi dan sekaligus media sosial sebagai wadah promosi bagi para penjual. Kekurangan TikTok Shop yang ditakutkan adalah hanya sebagai tren sejenak. Hal yang dikhawatirkan adalah apakah ini hanya berupa tren saja, karena beberapa aplikasi sudah menjadi bukti dari tidak kuatnya menghadapi tren sehingga aplikasi tersebut tidak tahan lama. Yang selanjutnya, faktor-faktor. Faktor-faktor yang dapat menjelaskan ledakan pertumbuhan pengguna TikTok. Faktor-faktornya adalah TikTok menjanjikan keamanan, menciptakan popularitas, digunakan oleh orang dewasa, dan memberikan unsur humor dalam konten. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Windy. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan membacakan tentang metode penelitian mengenai topik yang sudah kami teliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, kelompok kami menggunakan metode kualitatif dan metode deskriptif. Metode penelitian ini dipilih karena digunakan secara sistematis, mencari dan mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara agar bisa mendeskripsikan atau menyimpulkan dengan menggunakan angket atau kuesioner. Angket dan kuesioner merupakan satu teknik pengumpulan data tidak langsung yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau responden sesuai dengan persepsinya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Naufal. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai statistik deskripsi yang telah diteliti oleh kelompok kami. Yang pertama ada pertanyaan mengenai apakah aplikasi TikTok Shop itu membantu Anda dalam berbelanja. Para pengguna menjawab yang 90% itu menjawab iya, dan yang 10%-nya menjawab tidak, dikarenakan mungkin saja ada beberapa orang atau beberapa pihak yang memakai aplikasi TikTok Shop itu hanya menggunakan fitur bermain-mainnya saja atau videonya saja, tidak menggunakan aplikasi TikTok Shop itu dalam rangka berbelanja. Selanjutnya ada diagram mengenai para pengguna aplikasi TikTok Shop itu rata-rata umurnya berapa, dan yang hasil dari teliti kami itu 75% itu berumur 16 sampai 20 tahun. Terus yang kedua ada 21 sampai 25 tahun itu hanya 18%, dan yang 7%-nya 10 sampai 15 tahun. Yang ketiga mengenai seberapa penting sih TikTok Shop bagi Anda untuk berbelanja online. 29% menjawab sangat penting dikarenakan mungkin saja mereka menggunakan aplikasi TikTok Shop itu untuk melihat produk-produk dan dapat memudahkan mereka untuk langsung membelinya. Yang kedua, 21% menilai bahwa aplikasi TikTok Shop itu penting, dan beda dengan yang sebelumnya menilai bahwa aplikasi TikTok Shop itu sangat penting. Terus yang ketiga ada yang menjawab netral, total 43%. Mungkin mereka hanya memakai aplikasi TikTok itu hanya menggunakan fitur bermain-mainnya saja atau nonton videonya saja, tidak dengan aplikasi TikTok Shop-nya. Mungkin saja juga menggunakan aplikasi TikTok Shop hanya melihat produk-produk yang menarik menurutnya, tidak dipakai untuk berbelanja. Terus 77%-nya menilai bahwa aplikasi TikTok Shop itu tidak penting. Mungkin mereka tidak membutuhkan atau mendapatkan fitur-fitur berbelanja
di aplikasi yang lainnya, atau saja mungkin mereka menilai bahwa membeli produk itu lebih baiknya di tempatnya langsung. Keempat, apakah aplikasi TikTok Shop mengirimkan barang yang sesuai dengan apa yang dijanjikan? 86% menjawab iya, karena mereka sudah pernah mencobanya dan emang tepat. Aplikasi TikTok Shop itu mengirim barang sesuai apa yang dijanjikan. Dan 14%-nya menjawab tidak, dikarenakan mungkin dari pihak TikTok Shop-nya atau mungkin pihak penjualnya yang salah mengirim barang. Terus yang kelima, apakah harga yang ditawarkan TikTok Shop lebih terjangkau dibandingkan dengan online shop lainnya? 83% menjawab iya dan 17% menjawab tidak, dikarenakan mereka lebih senang dengan aplikasi TikTok Shop dikarenakan mungkin banyak produk-produk yang menarik, branded yang menarik, dan bisa saja terdapat promo-promo yang menarik. Dari saya sekian, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Sasya. Kepadanya saya persilahkan. Dari penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa platform TikTok baru saja meluncurkan layanan e-commerce yang diberi nama TikTok Shop. Layanan inovatif ini diklaim dapat menjangkau para penjual, pembeli, dan kreator TikTok, sekaligus menyediakan pengalaman berbelanja yang mulus dan menyenangkan. Dari 40% respon yang mengisi kuesioner, penggunaan TikTok Shop dianggap penting, dan juga kebanyakan penggunaannya ialah anak-anak remaja. Selain dari itu, harganya yang ditawarkan di aplikasi ini relatif terjangkau dibandingkan dengan aplikasi e-commerce lainnya. Maka dari itu, aplikasi TikTok sangat membantu beberapa orang untuk berbelanja. TikTok Shop juga memiliki kelebihan, yaitu menghemat penggunaan kapasitas gawai. Dan juga kekurangan dari TikTok ditakutkan hanya sekedar tren yang tidak akan tahan lama. Sarannya, TikTok Shop memberikan berbagai kemudahan dalam proses transaksi. Oleh sebab itu, disarankan kepada para pengguna TikTok Shop untuk lebih jeli dan teliti dalam mempertimbangkan pembelian, karena takutnya menimbulkan kekecewaan karena barang yang diinginkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Begitupun sebaliknya dengan penjual. Dengan demikian, gunakanlah dan manfaatkanlah dengan sebaik mungkin ketika berbelanja online. Sekian dari materi kami. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan materi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.